Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang transformational change. Oke, bisa di next. Ini anggota kelompok kami, tapi kita next saja. Nah, materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Karakteristik perubahan transformasional menyeret perubahan radikal dalam cara anggota memandang, berpikir, dan berperilaku di tempat kerja. Perubahan-perubahan ini lebih dari sekedar menjadikan organisasi yang ada menjadi lebih baik. Next, perubahan dipicu oleh gangguan lingkungan dan internal. Meningkatnya persaingan global dan resesi ekonomi yang berkepanjangan memaksa banyak organisasi untuk melakukan perubahan radikal terhadap strategi dan struktur operasi mereka, melakukan perampingan atau konsolidasi atau menjadi lebih ramping, lebih efisien dan fleksibel. Dalam mempelajari sejumlah besar transformasi organisasi, para peneliti menyarankan bahwa perubahan skala besar sebagai respon terhadap setidaknya 3 jenis. Yang pertama, ada discontinuous industri, yaitu perubahan hukum, politik, ekonomi, dan kedua ada pergeseran produk yang memerlukan strategi bisnis atau model bisnis yang berbeda. Yang terakhir ada dinamika internal perusahaan. Perubahan ukuran, strategi portofolio perusahaan, atau pergantian eksekutif. Selanjutnya ada perubahan dipraksai oleh eksekutif senior dan manajer lini. Eksekutif senior dan manajer lini biasanya memulai perubahan transformasional. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga karakter dan kinerja organisasi. Akibatnya, manajer senior memutuskan kapan memulai perubahan skala besar. Para peneliti telah mengidentifikasi 4 peran utama kepemimpinan eksekutif selama perubahan transformasi. Ada 4, yang pertama ada membayangkan, memberi energi, mengaktifkan, dan menarik. Baik, selanjutnya kita masuk ke perubahan melibatkan banyak pemangku. Seperti yang kita ketahui, ketika tentunya harus memikirkan para pemangku kepentingan tersebut. Di antaranya adalah pemilik, manajer, karyawan, vendor, hingga ke pelanggan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perubahan itu sistemik dan revolusioner. Nah, perubahan transformasional melibatkan pembentukan kembali strategi organisasi dan elemen desain untuk mempengaruhi budaya dan kinerja. Nah, perubahan-perubahan ini dapat dikatakan bersifat sistemik dan revolusioner itu dikarenakan fokusnya adalah penataan kembali seluruh organisasi dalam jangka waktu yang relatif singkat, di mana tersebut mencakup struktur desain kerja, praktik sumber daya manusia, dan proses manajemen yang mendukung strategi bisnis. Selanjutnya adalah perubahan melibatkan pembelajaran signifikan dan paradigma baru. Nah, organisasi yang melakukan perubahan transformasional menurut definisi terlibat dalam jenis perubahan tingkat kedua atau gamma. Nah, perubahan gamma ini melibatkan pergeseran terputus-putus dalam kerangka mental atau organisasi. Di sini anggota organisasi itu diharapkan belajar bagaimana menerapkan perilaku baru dalam organisasi tersebut, terus menilai konsekuensi yang akan terjadi, dan melakukan modifikasi dalam perubahan apabila diperlukan. Selanjutnya, kita masuk ke desain organisasi. Nah, dia mengkonfigurasikan antara struktur organisasi, desain kerja, praktik sumber daya manusia, dan juga proses manajemen untuk membantu perilaku anggota ke arah yang lebih strategis. Oke, next. Nah, sebelumnya, perusahaan itu memungkinkan lebih efektif ketika perusahaan itu memiliki kecocokan antara bisnis strateginya dan juga desain organisasinya. Jadi ketika dua hal ini tuh memiliki banyak kecocokan, maka perusahaan tersebut itu memungkinkan akan lebih efektif. Nah, bisnis strategi itu apa? Bisnis strategi itu merupakan cara perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Jadi cara apa saja yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu di bawahnya ini ada desain organisasi, desain fit. Nah, desain organisasi ini memiliki 4 komponen. Yang pertama, organization structure, manajemen proses, work design, dan juga HR practice. Nah, yang mana 4 komponen ini telah kita pelajari pada chapter-chapter sebelumnya. Jadi ketika bisnis strategi dan juga desain fitnya ini memiliki banyak kecocokan, maka mereka ini juga akan lebih memungkinkan perusahaan itu menjadi lebih efektif. Nah, di sini ada desain organisasi, ada dua desain organisasi. Yang pertama ada mekanistik, yang kedua ada organik. Nah, perbedaannya apa? Di bidang strategi, di desain organisasi mekanistik itu dia lebih mementingkan minimalnya biaya.
contoh perusahaan yang mementingkan minimalnya biaya ini seperti McDonald's. Nah, jadi kan McDonald's ini bekerja menjual produk, menjual makanan dengan em, apa meminimalisirkan biaya. Jadi gimana cara kita untuk menjual produk makanan tapi dengan biaya yang lebih minim. Nah, selanjutnya ada desain organik. Desain organik ini contoh perusahaan yang menerapkannya itu seperti Google. Jadi perusahaan Google ini kan dia lebih mementingkan inovasi dibandingkan harga yang minimal gitu. Selanjutnya di strukturnya itu dia dapat lihat bahwa kalau misalnya mekanistik itu perusahaannya lebih formal, sedangkan yang desain organik itu dia perusahaannya lebih santai. Seperti Google kan antara bawahan dan atasannya itu bisa seperti teman atau mereka tuh datang ke kantor bisa menggunakan baju apa saja seperti itu. Kriteria lainnya seperti desain kerja, terus praktik sumber daya manusia, terus pengelolaan proses. Nah, di sini juga terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke Worldwide Organization Design Alternatif. Alternatif desain organisasi dunia. Tren penting yang dihadapi banyak perusahaan bisnis adalah munculnya pasar global. Didorong oleh tekanan kompetitif, pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan pekerjaan pengetahuan, dan kemajuan teknologi informasi. Jumlah perusahaan yang mengembangkan atau menawarkan produk dan layanan di berbagai negara terus meningkat. Next. Di sini ada gambar tabel. Tabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis di seluruh dunia dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Sejauh mana kebutuhan untuk integrasi global dan sejauh mana kebutuhan untuk responsivitas lokal. Integrasi global merujuk pada sejauh mana keberhasilan bisnis memerlukan koordinasi ketat antara orang pabrik, peralatan, produk, atau pengiriman layanan secara global. Responsivitas lokal merujuk pada sejauh mana keberhasilan bisnis bergantung pada penyesuaian produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi lokal. Next. Nah, di sini ada tabel desain characteristic of Ford strategic orientations. Orientasi internasional berfokus pada produk yang ada dengan tujuan meningkatkan pendapatan asing. Memiliki struktur divisi internasional, proses manajemen longgar tetapi terpusat dengan organisasi belajar. Sumber daya manusia berfokus pada rekrutmen sukarela dan mempertahankan proses manajemen kerja yang ada. Orientasi global tentang produk standar dengan tujuan efisiensi melalui volume. Memiliki divisi produk global dan fungsi. Proses manajemen formal dan terpusat seleksi. Etnosentris adalah fokus dalam sumber daya manusia dengan penghargaan untuk kinerja perusahaan. Next. Ini ada application stage. Desain organisasi dapat diterapkan pada seluruh organisasi atau pada bagian utama, seperti departemen besar atau unit mandiri. Ini bisa dimulai dari awal organisasi baru atau lebih umum, mengkonfigurasi ulang desain organisasi yang ada. Nah, di sini ada 3 langkah besar intervensi desain organisasi. Yang pertama ada diagnosing current design atau diagnosis desain saat ini, yaitu menilai kinerja organisasi saat ini dan kesesuaian fitur desainnya dengan strategi dan tujuan baru. Selanjutnya ada designing the organization atau merancang organisasi. Itu mengkonfigurasi komponen desain untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan. Yang ketiga, implementing the design atau mengimplementasikan desain, yaitu mewujudkan desain baru dengan menetapkan struktur praktik dan sistem baru. Oke, kita masuk ke perubahan strategis terintegrasi. Jadi perubahan strategis terintegrasi atau biasa disingkat ISC itu penawaran solusi untuk masalah dalam manajemen strategis tradisional dengan menyediakan proses yang lebih terintegrasi dan partisipatif untuk perumusan dan implementasi strategi. Jadi ISC ini dapat membantu organisasi mencapai perubahan transformasional yang mereka butuhkan
untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan yang berubah dengan cepat. Jadi ESC ini dilakukan dengan sengaja untuk menyelaraskan kembali antara lingkungan dan orientasi strategi perusahaan, guna menghasilkan peningkatan kinerja dan efektivitas organisasi. 3 fitur utama dalam ISC. Yang pertama itu unit analisis yang relevan. Jadi unit analisis organisasi mengacu pada tingkat atau bagian organisasi yang menjadi fokus analisis. Hal ini berarti bahwa analisis harus mempertimbangkan semua aspek organisasi, termasuk strategi, struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Yang kedua, membuat rencana strategis. Kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan strategis secara efektif merupakan keunggulan kompetitif yang akan berkelanjutan. Kemampuan ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan, serta memanfaatkan peluang baru dan mencapai keunggulan atas pesaing mereka. Yang ketiga, ada integrasi individu dan kelompok dalam proses organisasi. Ini menjelaskan pentingnya kelibatan individu dan kelompok dari seluruh organisasi dalam proses analisis, perencanaan, dan implementasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan penting untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan melibatkan semua pihak, organisasi dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan strategis mereka dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Di sini tabel penerapan peran ISC. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama, kita menganalisis situasi. Tujuannya itu memahami kondisi internal dan eksternal organisasi pada saat ini. Kita dapat dengan mengumpulkan data tentang kinerja organisasi, budaya, struktur, dan lingkungan eksternal. Yang kedua, ada desain strategi perubahan. Tujuannya itu untuk mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang dapat kita lakukan itu dengan menetapkan visi dan misi sebuah organisasi. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan mengidentifikasi tujuan strategis yang ingin dicapai dan mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, implementasi strategi perubahan. Tujuannya untuk melaksanakan strategi perubahan yang telah dirancang dengan mengkomunikasikan strategi perubahan kepada semua pemangku kepentingan dan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk mendukung sebuah perubahan. Yang keempat, ada evaluasi dan adaptasi. Tujuannya itu memantau kemajuan program perubahan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jadi kita bisa dengan mengumpulkan data tentang kemajuan program perubahan, dengan membandingkan hasil aktual dan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian pada strategi perubahan jika diperlukan. Oke, kita masuk ke perubahan budaya organisasi. Oke, next. Perubahan budaya organisasi adalah proses transformasi nilai norma dan perilaku yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Ini merupakan upaya untuk menyesuaikan budaya organisasi dengan kondisi dan kebutuhan yang baru, sehingga organisasi dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya. Oke, next. Oke, di sini mendefinisikan dan mendiagnosis budaya organisasi. Definisi budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Budaya organisasi mencerminkan karakter dan identitas organisasi dan membedakannya dari organisasi lain. Sedangkan mendiagnosis budaya organisasi merupakan proses untuk memahami dan menilai budaya yang ada saat ini. Hal ini penting untuk mengetahui apakah budaya organisasi selaras dengan tujuan dan strategi organisasi dan apakah perlu dilakukan perubahan. Nah, di sini ada tabel diagram, di mana diagram ini menunjukkan bahwa kebudayaan terbentuk dari unsur-unsur yang terlihat atau artefak dan tidak terlihat seperti norma, nilai, dan asas-asas dasarnya. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Diagram komponen kebudayaan dapat membangun organisasi untuk memahami dan mengelola budaya secara lebih efektif dengan memahami bagaimana artefak, norma, nilai, dan fungsi dasar saling terkait dan mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Organisasi dapat menciptakan budaya yang positif dan mendukung pencapaian tujuannya. Oke, next.
Nah, di sini juga ada tabel pendekatan nilai bersaing terhadap budaya, di mana fokus internal versus eksternal ini membandingkan apakah organisasi lebih berfokus pada kegiatan internal, integrasi dan kontrol, atau kegiatan eksternal, diferensi dan adaptasi. Stabilitas dan kontrol versus fleksibilitas dan diskresi ini membandingkan apakah organisasi lebih menyukai struktur dan kontrol yang stabil atau lebih menekankan fleksibilitas dan pengambilan keputusan otonom. Ada menerapkan proses perubahan budaya. Perubahan budaya merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu dan usaha, komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, pembelajaran dan pengembangan. Pengukuran dan umpan balik merupakan faktor-faktor yang penting yang dapat membantu dalam penerapan proses budaya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.